Halo adik-adik, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Adik-adik, kita semua tahu bahwa saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Namun, kita sebagai generasi bangsa harus tetap belajar dan terus memperhatikan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker ketika berpergian, selalu mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan dan hand sanitizer, hindari kerumunan dan selalu jaga jarak. Adik-adik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Adik-adik bisa melihatnya pada buku Mardi yang kalian pegang di halaman 70. Tentunya adik-adik, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah materi untuk kelas 7 pada semester ganjil dengan tema utama memberdayakan potensi budaya daerah melalui teks prosedur. Adik-adik, ada 4 hal pokok atau ada 4 hal utama yang akan kita pelajari pada materi mengenai teks prosedur, yakni yang pertama mengidentifikasi teks prosedur, yang kedua menyimpulkan isi teks prosedur, yang ketiga menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, dan yang keempat menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam teks prosedur. Selanjutnya adik-adik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yakni kompetensi dasar 3.5 dan kompetensi dasar 4.5. Kompetensi dasar 3.5 yakni mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu dengan tepat. Kompetensi dasar 4.5 yakni menyimpulkan isi teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yakni yang pertama menentukan ciri umum teks prosedur, yang kedua mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur, yang ketiga menentukan jenis teks prosedur, yang keempat meringkas urutan isi teks prosedur, dan yang kelima mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks yang didengar atau dibaca. Nah, adik-adik, di sini saya telah menyiapkan 4 gambar. Coba kalian perhatikan keempat gambar ini. Ada gambar pop ice, ada gambar top kopi, ada gambar telur, dan ada gambar Indomie. Nah, dari keempat gambar ini adik-adik, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Setelah kalian melihat keempat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Tentunya kalian memikirkan bagaimana cara membuatnya sehingga keempat bahan ini bisa dikonsumsi manusia. Misalnya pop ice, ketika kalian melihat gambar ini, tentunya yang ada di pikiran kalian bagaimana cara membuat pop ice sehingga bisa diminum. Ketika melihat gambar top kopi, pastinya yang terlintas di pikiran kalian bagaimana cara membuat top kopi sehingga bisa dikonsumsi, sehingga bisa diminum. Ketika kalian melihat gambar telur, kalian akan memikirkan bagaimana cara membuat telur ini sehingga bisa dimakan. Ketika kalian melihat Indomie, pastinya yang kalian pikirkan bagaimana cara membuat Indomie sehingga bisa dimakan. Nah, adik-adik, ketika kalian memikirkan hal demikian, secara tidak langsung kalian sedang memikirkan teks prosedur. Mengapa demikian? Karena ketika kalian memikirkan hal tersebut, pasti yang terlintas dalam pikiran kalian adalah cara membuatnya. Nah, teks prosedur itu teks yang di dalamnya berisi langkah-langkah atau cara membuat sesuatu. Selanjutnya adik-adik, kita melihat apa itu teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya kita melihat ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Ciri yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Dan yang keenam, menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan.
Jadi ini 6 ciri dari teks prosedur. Selanjutnya adik-adik, kita melihat jenis-jenis teks prosedur. Namun sebelum kita melihat jenis-jenis teks prosedur, terlebih dahulu kita harus pahami dulu apa tujuan dari teks prosedur. Jadi adik-adik, teks prosedur itu bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Selanjutnya adik-adik, kita melihat jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Jenis yang kedua, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Jenis yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Jadi adik-adik, ini 3 jenis teks prosedur. Selanjutnya, kita melihat di sini ada satu contoh teks prosedur, yakni cara membuat nasi goreng. Adik-adik bisa baca bersama-sama cara membuat nasi goreng. Berikut adalah cara membuat nasi goreng dadakan. Karena namanya nasi goreng dadakan, berarti nasi goreng yang dibuat secara mendadak dengan bahan seadanya. Buat kalian yang mau mencoba membuat nasi goreng ini, bisa kalian siapkan bahan-bahannya serta ikuti langkah-langkahnya. Mari kita mulai. Bahan-bahan: 1 piring nasi putih, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, daun bawang secukupnya, 1 buah tomat, 2 buah cabai rawit, bawang goreng secukupnya, 1 butir telur ayam, kecap manis, 1 sendok teh garam, kaldu bubuk secukupnya. Cara membuat: yang pertama, iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Yang kedua, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. Ketiga, kemudian masukkan nasi serta irisan tomat. Yang keempat, setelah itu masukkan telur, kecap manis, kaldu bubuk, dan juga garam secukupnya. Kemudian, setelah tercampur aduk sampai merata. Yang kelima, setelah merata dan kecap kering, nasi goreng dadakan siap disajikan. Nah, adik-adik, ini merupakan satu contoh teks prosedur. Mengapa ini tergolong teks prosedur? Karena di dalam teks ini, dia berisi langkah-langkah atau proses atau cara membuat nasi goreng. Nah, adik-adik, setelah kalian membaca teks prosedur ini, besar harapan saya kalian bisa memahami materi yang telah saya bawakan. Selanjutnya, kalian bisa melihat tugas di website sekolah sebagai pembuktian bahwa kalian memahami materi ini. Baik adik-adik, sekian materi yang saya bawakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, sampai.